Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam, Bu. Iya, Bu, Halo, apa gimana? kabar hari Ah, ini Ibu Yayu? alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana? Bagaimana Ibu kabarnya? Tentunya Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah ya, kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bu Yayu, hari ini Bu Yayu kelihatannya, sangat ceria sekali ya. Bu Yayu lagi bahagia ya? Ih, Bu Elis, justru tidak, Bu. Sebetulnya saya sedang memiliki masalah. Iya. Saya galau, Bu. Begitu. Tapi sepertinya Bu Yayu ceria, Bu Yayu itu sepertinya orang yang pandai ya menyimpan masalah. Walau saya tahu di hati Bu Yayu lagu galau, tapi wajah tetap ceria. Lalu, apakah kegalauan Bu Yayu itu ada hubungannya dengan pertemuan kita kali ini? Mmm, iya, Bu, ini saya galau itu ternyata ketika diberi soal cerita gitu ya, Bu, Mhm. dalam pelajaran matematika, sepertinya mereka itu, eee, merasa kesulitan begitu kalau menjawab soal cerita itu. Nah, sehingga nilai harian mereka, tidak memuaskan begitu, Bu. Mmm, itu ya yang Ibu Mhm. yang Ibu jadi Ibu menghadapi persoalan, kesulitan siswa dalam menyelesaikan, soal cerita. Apa harapan Bu Yayu dengan yang ingin diwujudkan tentunya ketika kita melakukan percakapan ini? Eee, Tentu yang saya harapkan di sini yaitu mendapat pemecahan masalahnya sih, Bu, dan Mhm. murid pun, saya harap nanti ke depannya memperoleh hasil, belajar yang lebih baik, seperti itu, Bu. Memperoleh hasil belajar yang lebih baik ya. Iya. Adakah target nilai ya, berapa misalkan target nilai yang ingin Bu Yayu capai, ukuran nilainya berapa yang menurut Bu Yayu hasil belajar anak itu baik, berapa nilai yang ditargetkan Bu Yayu? Eee, saya kira untuk pelajaran matematika ini Mhm. memang, pemahamannya memang rendah begitu ya. Jadi saya cukupkan di angka 70 saja. Tapi tentunya saya berharap lebih loh, Bu. Saya ingin, anak-anak itu, memiliki target 100 begitu ya, 100. Tapi ya minimallah, 70 cukuplah saya kira. 70 ya? Iya. Menurut Ibu, apakah yang sudah Ibu lakukan untuk mengidentifikasi misalnya siswa Ibu itu agar mereka memahami soal cerita dalam pembelajaran matematika tentunya sehingga, mendapatkan nilai, sekurang-kurangnya seperti keinginan Ibu 70, Bu? Justru itu belum sih, Bu, saya belum terlalu jauh begitu ya, tapi, saya hanya baru mencari tahu, di internet gitu dengan cara mencari ya jurnal-jurnal, Bu, tentang penyebab, murid tidak bisa menyelesaikan, Iya. soal cerita begitu. Oh, sudah cari ya informasi mengenai di internet, mengenai bagaimana siswa apa sebabnya mungkin ya, Iya. alasan mereka tidak bisa menyelesaikan soal cerita itu. Oh iya Ibu, dari informasi yang Ibu dapat tadi dari internet, apakah Ibu misalkan ada kaitannya atau apakah Ibu sependapat dengan jurnal-jurnal, eee, informasi yang Ibu berikan itu dapat Ibu kaitkan misalkan dengan keadaan Mmm. siswa, kesulitan siswa Ibu itu? Nah, dari jurnal yang saya dapat, rata-rata begini mengatakan bahwa siswa kesulitan dalam mengerjakan soal cerita itu disebabkan, karena siswa itu, apa ya, kurang cermat begitu, Bu. Mhm. Kurang cermat
dalam membaca dan memahami kalimat demi kalimat gitu. Mhm. Serta, siswa itu sulit, memahami gitu ya, apa yang diketahui dalam soal, apa yang ditanyakan gitu, serta bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut dengan tepat, begitu. Ya itu Oh, ya. kalau, dari jurnal sih, Bu. Itu Mhm. baru-baru dari jurnal sih saya mencari tahunya dari internet lah, Bu. Apakah Ibu sependapat ya dengan informasi yang sudah tadi Ibu ambil, informasi yang sudah Ibu peroleh dari jurnal itu, Ibu sependapat tidak dengan informasi-informasi tersebut? Seperti tadi kan siswa itu ternyata tidak cermat dalam membaca, memahami kalimat-kalimat, apakah Ibu sependapat dengan hal itu? Iya, saya sangat sependapat ternyata karena Mhm, begini, faktor penyebab kesalahannya itu, eee, karena siswanya itu sendiri belum pandai mhm, dalam membaca pemahaman, gitu. Jadi, ternyata betul berdasarkan jurnal juga seperti itu, kurang pandai memahami soal matematika. Jadi di sini mungkin pemahaman siswa itu, dalam membaca pemahamannya begitu ya, mhm, kurang, pandai begitu, da menalarnya gitu, pokoknya dalam memahami soal itu Bu kesulitannya, itu menurut saya. Jadi saya sependapat dengan jurnal yang sudah, ada gitu ya, seperti itu Bu. iya, iya. Kalau sependapat, seperti tadi yang di jurnal-jurnal itu ya, jadi Ya, Ibu, faktor penyebabnya sudah tahu kenapa rendahnya anak ya, pemahaman anak terhadap nalarnya, bagaimana iya. anak bisa memahami soal cerita tersebut. Setelah Ibu memperoleh informasi-informasi tentang penyebab-penyebab tersebut ya, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Nah, sejauh ini rencana yang akan saya lakukan adalah ini yang pertama Mhm, tentu saya akan, apa ya, mungkin menanyakan dulu ya kepada anak, apa alasan mereka itu tidak bisa memahami, soal mhm, cerita begitu ya. mhm, Walaupun memang tadi saya sudah mencari tahu di jurnal-jurnal, tapi tentu saya harus menanyakan langsung begitu kepada anak tersebut. Nah, yang kedua, eee, mungkin begini, ya tidak mungkin sih ini pasti ya, pasti saya akan mengajak harus murid yang untuk pasti-pasti ya. ya, harus pasti begitu. Saya akan mengajak murid untuk, mengubah begitu ya, Mhm, mengubah cara pandang mereka bahwa mhm, pembelajaran matematika itu sebetulnya tidak sulit begitu ya. Saya akan mengubah bahwa belajar matematika itu menyenangkan loh, anak-anak, apalagi ini soal cerita begitu. mhm, mhm, Seperti itu, kemudian selanjutnya akan membuat suasana belajar yang menyenangkan, iya, pasti iya, ya. Nah, lalu akan membangun motivasi, mhm, terkait, belajar murid, begitu. iya, iya, Kemudian akan, apa ya, memberi dukungan pada setiap misal, jika anak memperoleh hasil, yang bagus atau kurang, tetap, saya beri dukungan begitu, diberikan, apa, apresiasi begitu ya. iya, Kemudian lagi tentu di sini saya harus menggunakan media belajar yang, disukai murid begitu, karena mhm, mhm, memang, untuk pembelajaran matematika ini harus dapat apa ya, mhm, memilih media yang tepat begitu. iya, iya, Kemudian di samping media, pilihan metode belajar juga begitu harus harus tepat, harus pas dengan mood-nya anak juga gitu. mhm, Dan, yang paling penting karena ini soal cerita, eee, saya harus mengaitkan pembelajaran ini dengan kehidupan sehari-hari, tapi bukan hanya sekedar kehidupan sehari-hari, tapi yang betul-betul dekat dengan anak. Artinya, berarti, siswa itu maksudnya soal itu dibuat, ya sesuai dengan, nama misal tokohnya diambil dari nama anak itu sendiri, mhm, kasusnya dari kasus sehari-hari mereka, begitu. Jadi tidak terpaku dengan buku teks yang misalkan, kehidupan sehari-harinya itu mhm, tapi orang lain, begitu. Itu oh, iya, barangkali Bu, ini baru ya rencana saya iya, sih iya. seperti itu. Cukup bagus ya rencana yang, akan Ibu yang akan Ibu lakukan.
Tapi tentunya Ibu dari sekian banyak rencana ya yang Ibu tadi ada beberapa rencana mungkin ada menanyakan apa alasan kepada murid belum memahami, kemudian bagaimana Ibu akan mengajar murid, pemilihan strategi ya, kemudian, kontekstual lah ke dalam kehidupan anak ya. Dari sekian, rencana-rencana itu, adakah yang akan menjadi prioritas, dalam pelaksanaannya nanti? Eee, sebetulnya, semuanya akan menjadi prioritas sih, Bu. Iya, pasti ya itu nanti akan Iya, menjadi namun prioritas, iya yuk. namun Karena tentunya dirasa ini penting ya? iya, semuanya saya Mhm, rasa ini kan bertahap gitu, semuanya harus dilakukan, tapi tentunya ini akan dilakukan secara, bertahap gitu, mhm mhm, ya. Tapi yang menjadi fokus saya, terlebih dahulu, ini saya akan, membimbing murid agar dapat memahami soal terlebih dahulu, itu. mhm, Karena, poinnya di sini mereka itu kan kesulitan untuk, memahami soal, jadi iya, saya akan, mencoba begitu, memberikan, latihan-latihan terkait soal cerita mhm, sehingga mereka memahami soal terlebih dahulu begitu, belajar memahami soal begitu, Bu. iya iya. Jadi prioritas utamanya ya dari apa, dari sekian tadi rencana Ibu ingin memprioritaskan bahwa anak itu harus, mampu memahami dulu ya soalnya terlebih dahulu. Nah, untuk memahami soal ini tentunya Ibu akan menerapkan sebuah strategi atau berbagai macam strategi ya. Kira-kira apa strategi yang akan Ibu lakukan agar anak itu dapat memahami atau memiliki kemampuan ya dalam memahami soal-soal cerita yang menurut Ibu sulit bagi anak? Eee, strategi apa ya, mungkin gini Bu, saya sih yang saya lakukan, yaitu membimbing siswa membaca soal cerita dengan cermat begitu ya, Mhm, agar dapat memaknai setiap, soal tersebut gitu. iya, Seperti tadi bahwa dalam jurnal ya seperti itu, jadi memisahkan dan mengungkapkan apa yang diketahui, apa dulu yang mhm, diketahui, apa yang ditanyakan. mhm, Baru setelah itu pengerjaan hitung apa nih yang diperlukan dalam soal ini, begitu. Kemudian baru setelah itu membuat model, matematikanya dari mhm, soal, kalimat matematikanya mungkin seperti itu. Nah, baru menyelesaikan, sesuai dengan rumusnya atau apa yang diminta gitu, yang ditanyakan. Ya, gitu mmm. sih Bu, barangkali ya seperti itu. Iya, cukup, strateginya menurut saya sependapat ya dengan strategi yang Ibu sampaikan tadi cukup bagus dan menurut saya itu sangat efektif, Bu. Lalu, untuk untuk melaksanakan ya rencana strategi agar tujuan tercapai itu, apa komitmen yang akan Ibu lakukan? Eee saya di sini berkomitmen begini, Bu, saya akan terus membimbing murid begitu ya, agar mereka tetap memahami, menyukai, Mhm, pelajaran matematika, khususnya materi, soal cerita ini, begitu. mhm, Saya berkomitmen akan menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, agar siswa tidak takut lagi gitu, Bu, belajar matematika begitu, Bu. Ya mhm itu mhm, komitmen saya sih, seperti itu. iya. Mudah-mudahan. Iya baik Ibu, komitmen Ibu cukup bisa, dipertanggungjawabkan kayaknya dengan baiklah. Tentunya ketika kita melaksanakan komitmen itu kita, membutuhkan mungkin ya dukungan apakah Ibu misalkan sekarang membutuhkan dukungan atau tidak, ketika akan melaksanakan komitmen. Kalau membutuhkan dukungan Ibu kira-kira siapa sih yang akan Ibu ajak kerjasama untuk melaksanakan, serangkaian strategi, rencana ya dengan komitmen Ibu tersebut? Eee, dari pihak sekolah sih pasti tentu saya ingin bersama-sama guru, ayo kita menerapkan metode ini begitu. Tapi yang paling utama saya harap ini saya harus mendapat dukungan dari orang tua, Bu. Mmm, Karena mhm. begini, orang tua itu ternyata, dalam keseharian mereka itu ya, ada yang, mungkin ya ada yang mendampingi, tapi ada Mhm juga yang tidak. Nah di sini, saya
membutuhkan gitu kerjasama dengan orang tua ini agar ikut berpartisipasi gitu dalam membimbing Mhm, murid di rumah. Karena kan kita di rumah di sekolah gitu hanya terbatas, Bu, tapi mhm, dengan memberikan latihan-latihan saya harap, paling tidak orang tua itu memberi dukungan, memberi semangat begitu. mhm. Itu, Bu, saya rasa. Ya dukungannya tentu dari rekan dan, orang tua. Saya yakinnya kalau kita bekerja sama dengan orang tua, pasti strategi, rencana kita itu akan berhasil, karena kan kita tahu kalau anak itu di sekolah waktunya mungkin, sedikit ya dari jam 7 kadang sampai jam 12 pulang. Selebihnya anak itu berada di, lingkungan rumahnya. Berarti, sudah tepat kalau menurut saya Ibu, ingin bekerja sama atau memperoleh dukungan dari orang tua. Oh iya Bu, kalau tadi kan sudah dapat dukungan, kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana dan strategi yang telah Ibu buat tersebut? Oh, tentu saja, lebih baik lebih cepat lebih baik, Bu. Iya Betul. betul, Saya akan mulai melaksanakan strategi ini ya, dengan rutin tentunya gitu, mhm secepatnya dan akan, dilakukan, secara terus-menerus begitu ya, supaya anak pun tidak lupa, mhm. seperti itu. Itu saja Bu, ya baik Bu, semoga ya, ketika kita sudah melaksanakannya, kemudian dilakukan, saya berharap, Ibu berhasil dan sukses mencapai tujuan ya. Dengan memberikan pemahaman dulu kepada anak, bagaimana cara memecahkan masalah, dengan memilih apa pertanyaannya, kemudian apa yang diketahuinya, akan anak mungkin anak kemudian dengan bekerja sama dengan orang tua, itu semua akan mempermudah Ibu dalam mencapai tujuan Ibu. Kira-kira saya ingin gimana ya, tujuan Ibu itu sukses ya, Amin sampai amin, terima anak itu kasih, Bu, berhasil, tadi sampai pasti mencapai minimal anak itu memperoleh nilai 70 ya, iya, begitu. minimal ya, Bu. Pasti Sukses ini ya, Bu, ya. iya, amin. Saya akan melakukannya dengan sebaik mungkin, Bu. Mudah-mudahan semuanya, berjalan dengan lancar, tidak ada, hambatan yang berarti, begitu. Mhm mhm mhm. Baik, Ibu, saya sebetulnya sudah tidak sabar untuk bertemu lagi dengan Ibu, untuk menceritakan bagaimana Ibu melaksanakannya dan hasilnya bagaimana. Begitu ya, Bu, ya? Apakah, pembicaraan kita masih ada kekurangan, Bu? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak atas waktunya, mau berbagi dengan saya, mendengarkan keluh kesah saya, Bu. Ya. Tentu, saya selanjutnya akan, menceritakan kembali apa hasilnya begitu kepada Ibu, secepatnya begitu ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf sekali lagi telah mengganggu waktunya. Saya izin pamit dulu ya, Bu, ya. Iya, sama-sama Bu Eee, Yayu, semoga kita sama-sama sukses, semoga apa yang kita lakukan ini memberi manfaat buat Ibu, buat saya juga ya. iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yayu. waalaikumsalam.